Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dalam Pagi Lawatan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan di awal minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah hari ini ya Bapak. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami boleh bersiap untuk berkegiatan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Tuhan, Engkau berkati pimpin PLT pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Bapa. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, kita memuji Tuhan, kita mau menari dan bergerak buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mempunyai kami di sini. Sekarang kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Kami akan masuk dalam sharing renungan ini. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini agar dapat membagikan sedikit dari berita-Mu, agar dapat memberkati semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah nama-Mu kami dalam berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Pada hari ini saya diberikan tema mengenai ayat tahunan yang saya dapat untuk tahun ini 2024. Dan ayat tahunan yang saya dapat itu terambil dari Mazmur 100 ayat 3a yang bunyinya, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
Nah, saat saya membaca dan mendengarkan ayat ini, saat saya mendapatkan ayat ini itu, saya merasa bahwa Tuhan ingin mengingatkan saya kembali kalau ya saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi saya itu tidak perlu takut dengan segala hal yang akan terjadi ke depannya. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya kita punya barang atau kita punya sesuatu yang sangat berharga, pasti kita kan mau menjaga barang itu atau hal itu dengan baik kan, jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia lecet, jangan sampai dia hilang. Nah, sama seperti kita yang adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga, memelihara dan melindungi kita. Tapi kadang tuh kita lupa kalau misalkan kita ini kepunyaan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala keputusan yang kita ambil. Kita hanya memakai logika kita, hanya memakai pikiran kita sendiri, dan ketika kita mengalami jalan buntu, kita menjadi mudah untuk mempunyai banyak alasan untuk putus asa, punya alasan untuk bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, dan malah menyalahkan Tuhan gitu. Padahal di sini jelas dikatakan di ayat ini bahwa ketahuilah bahwa Tuhan Allah kita, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita ini. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita gitu kan. Jadi kita harus selalu ingat kalau kita ini kepunyaan Tuhan dan Tuhan pasti ada buat kita gitu. Kalau misalkan boleh sedikit saya saksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya, banyak hal yang terjadi. Nah, seperti yang saya pernah saksikan di ibadah-ibadah sebelumnya, bagaimana saya harus sakit lalu menjalani pengobatan yang panjang, dan saya juga harus cuti kuliah. Dan ya puji Tuhan saya sekarang sehat gitu, walaupun saya tetap harus rutin kontrol ke dokter untuk mengecek selalu kan keadaan saya bagaimana gitu. Dan juga puji Tuhannya saya juga bisa menyelesaikan kuliah saya yang memang awalnya saya pikir nih sulit gitu. Bagaimana ya Tuhan, kadang saya merasa tuh masa depan saya gimana nih Tuhan gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan tuh selalu ada di sisi saya dan selalu menolong saya. Nah, semua itu membuktikan bahwa saya ini adalah kepunyaan Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan gitu. Sehingga segala masalah yang saya hadapi, apapun itu, saya selalu berpikir, ya ada Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya harus khawatir, kenapa saya harus takut dengan masa depan yang belum kelihatan untuk kita, tapi Tuhan sudah merancangkan itu dan Tuhan sudah melihat jelas gambaran bagaimana masa depan kita gitu. Jadi di sini tuh saya menyampaikan kalau jika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan itu harus yakin dan percaya Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan umat kepunyaannya itu begitu saja gitulah. Jadi yakin dan percayalah kalau Tuhan pasti selalu ada di rencana-rencana hidup kita, di masa depan kita, dan Tuhan sudah mengatur itu sedemikian rupa dan Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangan yang gagal gitu dalam hidup kita. Tuhan pasti juga selalu akan ada di sebelah kita, membimbing dan merangkul kita gitu. Ya, jadi biarlah renungan singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan marilah kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit renungan dari padamu. Hamba telah memberikan renungan mengenai ayat tahunan yang saya dapat. Saya percaya dari renungan singkat ini dapat memberkati dan memberikan pelajaran apapun itu untuk diri Bapak Ibu Saudara dan kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu ada dalam hidup kami, sisi kami selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, adalah nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.